Mata kuliah Sosiologi Hukum, Modul 6 Kegiatan Belajar 2, Pengertian Kesadaran Hukum. A. Pengertian khusus kesadaran hukum. Perihal kata atau pengertian kesadaran di dalam kamus tercantum tidak kurang dari 5 arti, yaitu 1. Awareness of something within oneself, also the state or fact of being conscious of an external object, state or fact. Ya, yang paham-paham ya. 2. The state of being characterized by sensation, emotion, volition, and thought, mind. 3. The totality of conscious states of an individual. 4. The normal state of conscious life. 5. The upper level of mental life as contrast with unconscious processes. Jadi kesadaran sebenarnya menunjuk pada interdependensi mental dan interpenetrasi mental. Apa itu interdependensi dan interpenetrasi? Yang masing-masing berorientasi pada akunya manusia dan pada kaminya. Tentang istilah hukum perlu pula diberikan pengertian. Ini bukanlah merupakan suatu definisi, karena sebagaimana dikatakan oleh Van Apeldoorn dengan menyebutkan, maka bahasa apa nih? Wat Kant schreef nog zijn die juristen een definition zu ihrem begriffe vom recht geldt nog altijd. Dit is althans ten dele te verklaren with de validiteit, de grootheid van het recht. Het heeft zoveel kanten dat men het niet op bevredigende wijze kan samenvatten onder een formule. Apa artinya? Arti hukum dapat ditujukan pada cara-cara merealisir hukum tadi, dan juga pada pengertian yang diberikan oleh masyarakat. Dalam hal ini akan diusahakan untuk menjelaskan pengertian yang diberikan oleh masyarakat tentang hukum adalah 1. Biasanya 9, kok 8 ini? 1. Hukum sebagai ilmu pengetahuan. 2. Hukum sebagai kaidah. 3. Hukum sebagai tata hukum. 4. Hukum sebagai petugas hukum. 5. Hukum sebagai ketentuan dari penguasa. 6. Hukum sebagai proses pemerintahan. 7. Hukum sebagai pola-pola perikelakuan. 8. Hukum sebagai jalinan nilai-nilai. Sekarang timbul masalah, apakah kesadaran hukum merupakan gabungan dari kedua pengertian yang telah diuraikan di atas? Di dalam ilmu hukum, ada kalanya dibedakan antara kesadaran hukum dengan perasaan hukum sebagaimana dinyatakan oleh Van Smith sebagai berikut. Van rechtsgevoel die men te spreken biedt spontaan onmiddellijk als waarheid vastgestelde rechtvaardiging terwijl bijheid rechtsbewustzijn men met waarderingen te maken heeft, die eerst middels door nadenken, redeneren en argumentatie aannemelijk gemaakt worden. Perasaan hukum diartikan sebagai penilaian hukum yang timbul secara serta-merta dari masyarakat. Kesadaran hukum lebih banyak merupakan perumusan dari kalangan hukum mengenai penilaian tersebut yang telah dilakukannya melalui penafsiran secara ilmiah. Sebab nggak efek. Sebab het onmiddellijk rechtsgevoel verhoudt zich tot heel verwogen rechtsbewustzijn als in het dagelijks leven het subjectieve gevoel van de waarheid van tal van meningen en beveringen wie zich verhoudt tot de weloverwogen
Sebelum mengemukakan pendapatnya tentang kesadaran hukum, Paul Scholten terlebih dahulu mengadakan ulasan terhadap konsepsi kesadaran hukum yang diajukan oleh Krabbe sebagai berikut. Met den term rechtsbewustzijn men dan niet het rechtsoordeel over enig concreet geval, doch het in ieder mens leven bewustzijn van wat recht is of behoort te zien. Een bepaalde categorie van ons geestesleven, waardoor which met onmiddellijk evidentie, los van positief instellingen, scheiding maken tussen recht en onrecht, gelijk Wedat doen en onwaar, goed en kwaad, schoon en lelijk. Kemudian Scholten juga mengutip pendapat Kranenburg sebagai berikut. Oh my god. Elklik der rechtsgemeenschap is ten aanzien der verdeling van de voorwaarden van het lust en onlust gelijkwaardig. Voor zover het niet zelf de voorwaarden voor het ontstaan van bijzondere lust en onlust hebt. Zoveel lust en onlust als waarover elk de voorwaarden heeft getreerd, komen aan hem toe. Dit is de laatste wet van het rechtsbewustzijn naar deze maatstaf gezet. De waardering van belangen. Daarna wordt aan ieder het zittende afgewegen. Deze afweging en toebedeling is de eigenlijke fungsi van het recht. Atas dasar uraian-uraian di atas, Scholten menyatakan bahwa de term rechtsbewustzijn is dubbelzinnig. Het duidt ten eerste categorie van het individuele geestesleven aan, doch dient tegelijk om het gemeenschappelijke inordelen in een bepaalde kring aan te wijzen. Wat we rechtsbewustzijn noemen is in dit verband niet anders aan een min of meer vage worsteling omtrent wat recht behoort te zien. Di sini pun dengan jelas terlihat bahwa Scholten menekankan tentang nilai-nilai masyarakat, tentang fungsi apa yang hendak dijalankan oleh hukum dalam masyarakat. Sejalan dengan pendapat tersebut, maka persoalannya di sini kembali pada masalah dasar sahnya hukum yang berlaku, yang akhirnya harus dikembalikan pada nilai-nilai masyarakat. Jadi, kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkret dalam masyarakat yang bersangkutan. B. Indikator kesadaran hukum. Hukum merupakan konkretisasi daripada sistem nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Suatu keadaan yang dicita-citakan adalah adanya kesesuaian antara hukum dengan sistem nilai-nilai tersebut. Konsekuensinya adalah bahwa perubahan pada sistem nilai-nilai harus diikuti dengan perubahan hukum, atau di lain pihak, hukum harus dapat dipergunakan sebagai sarana untuk mengadakan perubahan pada sistem nilai-nilai tersebut. Dengan demikian, nyatalah bahwa masalah kesadaran hukum sebetulnya merupakan masalah nilai-nilai. Kesadaran hukum adalah konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia tentang konsep keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepantasnya. Indikator-indikator dari masalah kesadaran hukum tersebut adalah: 1. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum, law awareness. 2. Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum, law acquaintance. 3.
Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum, legal attitude. 4. Pola-pola perlakuan hukum, legal behavior. Setiap indikator tersebut di atas menunjuk pada tingkat kesadaran hukum tertentu, mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Sedangkan Zainuddin Ali menyimpulkan bahwa masalah kesadaran hukum warga masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, taati, dan dihargai. Apabila warga masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran hukumnya lebih rendah dari mereka yang memahaminya, dan seterusnya. Hal itu yang disebut legal consciousness atau knowledge and opinion about law. Hal-hal yang berkaitan dengan kesadaran hukum sebagai berikut. 1. Pengetahuan hukum. Bila suatu perundang-undangan telah diundangkan dan diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi, maka secara yuridis peraturan undang-undang itu berlaku. Kemudian timbul asumsi bahwa setiap warga masyarakat dianggap mengetahui adanya undang-undang tersebut. 2. Pemahaman hukum. Apabila pengetahuan hukum saja yang dimiliki oleh masyarakat, hal itu belumlah memadai. Masih diperlukan pemahaman atas hukum yang berlaku. Melalui pemahaman hukum, masyarakat diharapkan memahami tujuan peraturan perundang-undangan serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang berkehidupannya diatur oleh peraturan perundang-undangan yang dimaksud. 3. Penaatan hukum. Seorang warga masyarakat menaati hukum karena berbagai sebab. Sebab-sebab dimaksud dapat dicontohkan sebagai berikut. A. Takut karena sanksi negatif apabila melanggar hukum dilanggar. 2. Untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa. C. Untuk menjaga hubungan baik dan rekan-rekan samanya. D. Karena hukuman tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. E. Kepentingannya terjamin. 4. Pengharapan kepada hukum. Suatu norma akan dihargai oleh masyarakat apabila ia telah mengetahui, memahami, dan menaatinya. Artinya, dia benar-benar dapat merasakan bahwa hukum tersebut menghasilkan ketertiban serta ketentraman dalam dirinya. Hukum tidak hanya berkaitan dengan segi lahiriah dari manusia, tapi juga dari segi batiniah. Kenapa wajib pajak? Untuk warga, pajak menjadi salah satu pendapatan negara yang digunakan untuk dikorupsi. 5. Peningkatan kesadaran hukum. Peningkatan kesadaran hukum seyogianya dilakukan melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang mantap. Tujuan utama dari penerangan dan penyuluhan hukum adalah agar warga masyarakat memahami hukum-hukum tertentu sesuai masalah hukum yang sedang dihadapi pada suatu saat. Penerangan dan penyuluhan hukum menjadi tugas dari kalangan hukum pada umumnya dan khususnya mereka yang mungkin secara langsung berhubungan dengan warga masyarakat, yaitu petugas hukum. Contoh kasus pelanggaran lalu lintas. 1. Pengertian pelanggaran lalu lintas. Menurut sistem kitab undang-undang hukum pidana KUHP, tindak pidana dibedakan antara kejahatan Rechtsdelikten dan pelanggaran Westdelikten. Disebut Rechtsdelikten atau tindak pidana hukum yang artinya sifat tercelanya itu tidak semata-mata pada dimuatnya dalam undang-undang, melainkan memang pada dasarnya telah melekat sifat terlarang sebelum memuatnya dalam rumusan tindak pidana dalam undang-undang. Walaupun sebelum dimuat dalam undang-undang pada kejahatan yang telah mengandung sifat tercela atau melawan hukum, yakni pada masyarakat. Jadi, berupa melawan hukum material. Sebaliknya, Westdelikten bersifat tercelanya suatu perbuatan itu terletak pada setelah dibuatnya sebagai demikian dalam undang-undang. Sumber tercelanya Westdelikten adalah undang-undang. Jadi, jenis pelanggaran itu lebih ringan daripada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana. Pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara. Dalam hal ini, pelanggaran lalu lintas merupakan jenis tindak pidana pelanggaran Westdelikten, di mana perbuatan itu dikatakan melawan hukum, mengandung sifat tercela. Karena telah dimulainya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sebagai ketentuan hukum berlalu lintas. 2. Kategori pelanggaran lalu lintas. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan memiliki pasal-pasal yang mengatur tentang larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban bagi pengguna dan penyelenggara jalan yang termasuk kategori pelanggaran lalu lintas sebagai berikut. A. Pelanggaran terhadap kelengkapan menggunakan kendaraan motor. Kewajiban 1. Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan raya wajib dilengkapi dengan perlengkapan berkendaraan motor. Pasal 57 ayat 1. Perlengkapan bagi sepeda motor berupa helm standar nasional. Pasal 57 ayat 2. Perlengkapan bagi kendaraan motor beroda 4 atau lebih sekurang-kurangnya terdiri atas sabuk keselamatan, ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, helm, dan rompi pemantul cahaya. Itu roda 4. Peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan lalu lintas, P3K. Oke. 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai perlengkapan kendaraan bermotor diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 57 ayat 4. A. Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan surat tanda motor kendaraan bermotor STNKB dan tanda motor kendaraan bermotor.
Pasal 68 ayat 1. B. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki surat izin mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan. Pasal 77 ayat 1. C. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan. Persyaratan teknis terdiri atas A. Susunan, B. Perlengkapan, C. Ukuran, D. Karoseri. 2. Rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya. A. Pemuatan, B. Penggunaan, C. Penggandengan kendaraan bermotor, dan atau D. Penempelan kendaraan bermotor. Pasal 48 ayat 2. B. Persyaratan laik jalan ditentukan oleh kinerja minimal kendaraan bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas 1. Emisi gas buang, 2. Kebisingan suara, 3. Efisiensi sistem rem utama, 4. Efisiensi sistem rem parkir, 5. Kincup roda depan, 6. Suara klakson, 7. Daya pancar dan arah sinar lampu utama, 8. Radius putar, 9. Akurasi alat penunjuk kecepatan, 10. Kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban, dan 11. Kesesuaian dengan mesin penggerak terhadap berat kendaraan. C. Pada saat diadakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor wajib menunjukkan 1. Surat tanda nomor kendaraan bermotor atau surat tanda coba kendaraan bermotor, 2. Surat izin mengemudi, 3. Bukti lulus ujian berkala atau tanda bukti lain yang sah. Pasal 106 ayat 5. Dan setiap orang mengemudikan kendaraan bermotor beroda 4 atau lebih di jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan. Pasal 106 ayat 6. Setiap orang mengemudikan kendaraan bermotor beroda 4 atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah di jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm yang memenuhi standar nasional. Pasal 106 ayat 7. F. Setiap orang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional. Pasal 106 ayat 8. Larangan. Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan dilarang memasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas. Pasal 58. Kewajiban. 1. Pengguna jalan wajib mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 104 ayat 3. Dalam keadaan tertentu untuk ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan tindakan A. Memberhentikan arus lalu lintas dan atau pengguna jalan, B. Memerintahkan pengguna jalan untuk jalan terus, C. Mempercepat arus lalu lintas, D. Memperlambat arus lalu lintas, dan atau E. Mengalihkan arus lalu lintas. Pasal 104 ayat 1. 2. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Pasal 106 ayat 1. 3. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda. Pasal 106 ayat 2. 4. Setiap orang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan A. Rambu perintah dan atau rambu larangan, B. Marka jalan, C. Alat pemberi isyarat lalu lintas, D. Gerakan lalu lintas, E. Berhenti dan parkir, F. Peringatan dengan bunyi dan sinar. Apa nih? Oke. G. Kecepatan maksimal atau minimal dan atau tata cara penggandengan dan penempelan kendaraan lain. Pasal 106 ayat 4. 5. Pengemudi kendaraan bermotor wajib menyalakan lampu utama kendaraan bermotor yang digunakan di jalan pada malam hari dan pada kondisi tertentu. Pasal 107 ayat 1. 6. Pengemudi sepeda motor wajib menyalakan lampu utama pada siang hari. Pasal 107 ayat 2. 7. Pengemudi kendaraan bermotor yang akan berbelok harus berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan syarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Pasal 112 ayat 1. 8. Pengemudi kendaraan yang akan berpindah lajur atau bergerak di samping wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat. Pasal 112 ayat 2. 9. Setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat di jalan. Pasal 121 ayat 1. Larangan. 1. Pengendara kendaraan tidak bermotor dilarang A. Dengan sengaja membiarkan kendaraannya ditarik oleh kendaraan bermotor dengan kecepatan yang dapat membahayakan keselamatan, B. Mengangkut atau menarik benda yang dapat merintangi atau membahayakan pengguna jalan lain, dan atau C. Menggunakan jalur jalan kendaraan bermotor jika telah disediakan jalur jalan khusus bagi kendaraan tidak bermotor. Emang ada? 2. Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tanpa kereta samping dilarang membawa penumpang lebih dari 1 orang.
Pasal 106 ayat 9. Kewajiban di setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa hal berikut ini. A. Lampu lalu lintas. B. Marka jalan. C. Alat pemberi isyarat lalu lintas. D. Alat penerangan jalan. E. Alat pengendali dan pengaman pengguna jalan. F. Alat pengawasan dan pengamanan jalan. G. Fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat. Dan H. Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan. Pasal 25 ayat 1. Latihan. Rangkuman. Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkret dalam masyarakat yang bersangkutan. Masalah kesadaran hukum sebetulnya merupakan masalah nilai-nilai. Kesadaran hukum adalah konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepantasnya. Kesadaran hukum warga masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, ditaati, atau dihargai. Apabila warga masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran hukumnya lebih rendah dari mereka yang memahaminya, dan seterusnya. Warga masyarakat menaati hukum karena berbagai sebab, antara lain takut karena sanksi negatif apabila melanggar hukum atau hukum dilanggar, untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa, untuk menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan sesamanya karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dan kepentingannya terjamin. Norma hukum akan dihargai oleh warga masyarakat apabila ia telah mengetahui, memahami, dan menaatinya. Artinya, ia benar-benar dapat merasakan bahwa hukum tersebut menghasilkan ketertiban serta memberi ketentraman dalam dirinya. Hukum tidak hanya berkaitan dengan segi lahiriah dari manusia, akan tetapi juga dari segi batiniah. Peningkatan kesadaran hukum seyogyanya dilakukan melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang mantap. Tujuan utama dari penerangan dan penyuluhan hukum adalah agar warga masyarakat memahami hukum-hukum tertentu sesuai masalah-masalah hukum yang sedang dihadapi pada suatu saat. Penerangan dan penyuluhan hukum menjadi tugas dari kalangan hukum pada umumnya, dan khususnya mereka yang mungkin secara langsung berhubungan dengan warga masyarakat, yaitu petugas hukum. Sekian dan terima kasih.